Salam Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, kita akan membaca firman Tuhan yang terambil dari surat Efesus pasal yang kelima ayat 14 sampai dengan 16. Itulah sebabnya dikatakan, bangunlah hai kamu yang tidur dan bangkitlah dari antara orang mati dan Kristus akan bercahaya atas kamu. Karena itu perhatikanlah dengan seksama bagaimana kamu hidup. Janganlah seperti orang bebal, tetapi seperti orang arif. Dan pergunakanlah waktu yang ada, karena hari-hari ini adalah jahat. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, perhatian daripada Paulus kepada jemaatnya yang sudah menjadi terang, sekarang dia bertanya, kenapa harus bangkit? Ada di sini katakan bahwa mereka sudah menjadi terang tetapi tidur dan juga mati. Saya contohkan dengan lilin ini adalah orang yang sudah berada di dalam terang. Kemudian lilin ini jadi mati. Lilin ini tidak menerangi apapun juga sehingga tidak berguna. Nah, Paulus memikirkan bahwa supaya orang Kristen itu jangan tidak berguna, tetapi harus berguna menjadi terang. Oleh sebab itu katakan bangunlah dan juga bangkitlah. Nah, kenapa kita sekarang bertanya mati dan tidur? Bisa saja mati dan tidur oleh karena kecewa di gereja, oleh karena dia berpikir aku orang Kristen tetapi tetap sakit-sakit, kemudian doa tidak dijawab-jawab. Bisa banyak masalah yang membuat kita tidak bangkit atau tertidur. Tetapi Paulus mau supaya dikatakan hendaklah kamu bangkit dan juga hendaklah kamu bangun dari tidur. Karena itu perhatikanlah dengan seksama. Orang yang sudah berada dalam terang dan sudah bangkit daripada mati dan juga bangun dari tidur akan mengetahui apa yang harus dilakukan. Dikatakan bahwa hidup ini harus memilih. Yang pertama adalah orang bebal dan kedua orang arif. Bagi orang yang berada dalam terang pasti memilih orang arif karena orang bebal adalah orang bodoh. Orang yang tidak mau belajar, orang yang tidak pintar, orang yang tidak mau melakukan segala sesuatu. Tetapi orang arif pasti di sini ada sesuatu perbedaan. Dikatakan orang arif saat ini, pergunakanlah waktu yang ada. Orang arif pasti mau mempergunakan waktu yang ada. Dan dia tidak mau tidur dan dia tidak mau tenggelam. Dan juga tidak mau kendor. Oleh sebab itu dalam Roma 12 ayat 11 mengatakan bahwa janganlah kerajinanmu kendor, biarlah rohmu menyala-nyala, layanilah Tuhan. Saudara, saat ini kita melihat bahwa memang kita juga mungkin tertidur dan terlena oleh karena alasan, wah sekarang pandemi jadi banyak waktu hanya di rumah, tidak ada semangat lagi. Sehingga terlena dan tertidur, bahkan mungkin menjadi mundur di dalam pelayanan juga oleh karena alasan pandemi ini. Tapi saya percaya kita adalah bukan orang bebal. Kita adalah orang pintar, orang yang mengerti, tahu mau belajar. Dan kita juga bisa melakukan sesuatu. Oleh sebab itu orang yang arif adalah orang yang bisa mempergunakan waktu. Karena hari-hari ini jahat. Saudara, waktu ini tidak jahat. Tetapi waktu itu dihuni oleh orang-orang yang selalu pikirannya adalah jahat. Maka dikatakan oleh firman Tuhan, kecenderungan hati manusia adalah berbuat jahat. Kita buktikan dengan contoh-contoh sekarang. Orang tidak lagi arif, tetapi orang itu bodoh. Segala sesuatu fasilitas yang sudah dibangun bagus, mereka rusak. Berarti mereka tidak memikirkan bahwa itu adalah kebutuhan umum. Maka orang itu tidak arif. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, orang arif pasti hidupnya adalah dipenuhi dengan Roh Kudus. Orang yang dipenuhi dengan Roh Kudus, dia bisa mengucap syukur, bisa bersorak-sorai, ada kerendahan di dalam hatinya. Mari kita berdoa. Bapa kami di dalam sorga, kami mengucap syukur dan terima kasih. Biarlah firman Tuhan, bangun dan bangkitlah, jadilah terang, boleh menjadi bagian di dalam kehidupan kami. Hamba yakin dan percaya bahwa firman Tuhan ini akan menjadi pelajaran bagi kami. Supaya kami anak Tuhan yang sudah menjadi terang tidak tertidur bahkan tidak mati. Tetapi kami ingin menjadi terang, melayani akan Tuhan dalam keadaan apapun. Karena kami percaya roh Tuhan yang memimpin dan juga yang mengajar, mendidik akan kami. Terpujilah Tuhan, di dalam nama Yesus kami berdoa. Haleluya, amin. Pemirsa Word from Heaven
Yang dikasihi oleh Tuhan, apabila membutuhkan dukungan doa dan kanseling, dapat menghubungi nomor WhatsApp yang tertera di layar kaca. Tim dari GKRI Diaspora City Center akan melayani Bapak Ibu sekalian. Tuhan memberkati.